Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya di kitab Riyadhus Shalihin, masih seputar tentang tasyabbuh antara orang laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, baginda Nabi bersabda. Ini hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan manusia, sinfani min ahli nar, yang menjadi ahli neraka, penduduk neraka. Lam arahuma, yang aku tidak pernah melihatnya. Artinya di masa Nabi tidak ada praktek itu. Tapi ini akan terjadi ketika masa Nabi lewat. Artinya Nabi wafat, setelah Nabi wafat sampai ke masa semangkin ini ada. Itulah ciri-ciri penduduk neraka. Ada dua. Nah, ini kayak yang akan dijelaskan. Ahlin nar. Sampai Rasulullah menyebut ahlin nar. Ahlin nar berarti penduduk neraka. Yang di zaman Nabi, Nabi tidak pernah melihatnya orang seperti itu. Berarti apa? Ke depan. Future. Muncak anak-anak mangken ke future. Ke depan. Berarti maksa yang akan datang. Inilah salah satu mukjizat Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini mukjizat. Mukjizat nikah sesuatu yang diberikan kepada Nabi. Kalau sesuatu diberikan selain Nabi kepada ulama, orang yang dekat dengan Allah, nikahnya mana karamah. Karamah. Mujizat. Mukjizat selain Nabi bukan mukjizat namanya. Tapi banyak di kalangan masyarakat oleh keistimewaan, oleh nikmatmu arya mukjizat. Benih mukjizat ketika hanya untuk Nabi. Bukan mukjizat sakit obit lah sobongnya mana beres, tidak ada harapan sembuh, pas sembuh. Pas ngocak, arya oleh mukjizat. Ada mukjizat kira untuk Nabi. Kini kenapa? Anugerah nikmat dari Allah. Katakan nikmat, katakan anugerah. Jangan katakan mukjizat. Mukjizat ini hanya untuk Nabi dan Rasul. Ini salah satu mukjizat Gusti Kanjeng Nabi, bisa melihat sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ada dua golongan ahli neraka. Siapa dua golongan itu? Yang pertama, kaumun, satu kaum ma'ahum, di antara mereka kenika, yang bersama mereka kenika, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihannas. Kaum itu yang memegang cambuk. Cambuk sapi, tahu cambuk sapi? Cambuk sapi, pecot sapi. Tetapi tidak digunakan untuk mencambuk binatang atau sapi. Cambuk itu digunakan untuk apa? Yadribuna bihannas, memukul manusia. Karena lambat ini kan kayak cuman Arab, terus sampai zaman awal ini kan aku cambuk nyiksa manusia. Bahkan di dalam sejarah orang-orang Jepang yang menjajah Indonesia dicambuk. Nah ini orang yang menggunakan cambuk itu menyiksa manusia, ini kan ahli neraka, golongan yang pertama. Tak boleh. Ketika cambuk untuk binatang misalnya atau cambuk untuk yang lain, tidak boleh diperuntukkan mokol manusia. Di zaman Nabi tidak ada. Tapi setelah Nabi wafat banyak sampai. Mungkin sekarang sudah cambuk sudah berkurang, tapi di zaman masih penjajah ada. Ini kecambuk sampai pecot kali pecot. Nah, digunakan untuk mencambuk manusia. Nah, golongan inilah
yang menjadi golongan ahli neraka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan ahli neraka, kata Nabi, wa nisaa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Siapa? Golongan yang kedua penduduk neraka adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna, yaitu wanita yang menggunakan pakaian yang tipis, tipis, transparan, mumilatun ma'ilatun ariyatun mumilatun. Sebagian tubuhnya ditutup, tapi sebagian tubuhnya dibuka. Ini kasih kocak ariyatun. Ya. Orang sing ngangkui pakaian tipis, wanita yang menggunakan pakaian tipis transparan. Transparan. Bukan yang mana transparan. Anika golongan ahli neraka. Sampai orang lain tahu kelekuk tubuhnya, sampai orang lain oning kelekuk tubuhnya, transparan. Karena transparan, tembus pandang gerua, tembus pandang. Wanita yang menggunakan pakaian yang tembus pandang, ini salah satu golongan ahli neraka. Ini kan penting. Mana Nabi sombong karena tertutup semuanya. Tapi setelah Nabi sampai sekarang banyak. Ini kasih kocak ariyatun, jadi diartikan anika ditutup sebagian tubuhnya, tapi sebagian tubuhnya dibuka. Ya. Rambutnya ditutup dengan kain atau jilbab, keng leera dibuka, lanikah masuk pada ariyatun. Ngangkui kalampi, tapi kalampi anak kana umur belum tahun, yang kui umur belum belas tahun. Artinya ngetat tak cukup. Ya. Tidak tojuk ngolpa dengan budi. Kenapa? Karena tak cukup, bukan pakaiannya dipakai. Nah. Ini namanya ariyatun, pakaian yang tipis dan membuka aurat, membuka bagian tubuh yang lainnya. Dikata oleh beniin mainan nikah hadis nikah sahih. Ancamannya adalah ahlun nar, penduduk neraka. Beniin mainan, makanya tutup aurat kaum wanita, tutup nih. Kaum wanita jangan sampai pakai tembus pandang. Artinya di luar kamar. Mau nengi kamar tak mana apa, itu bagian dari apa? Dari penghormatan terhadap suami. Tak mana apa, nengi kamar tak mana apa. Malah jak balik, nengi luar kamu tembus pandang. Nengi dalam aku rantai. Sarah sila kayak. Nengi dalam rumah jangan ku jubah, Ku daster yang tembus pandang. Kalau luar aku kalau pitedu. Lala nyanter. Oleh mun ngangkui tembus pandang di dalam kamar, jangan bukan kan tembus pandang itu baju tidur sebenarnya awalnya. Tapi digunakan dengan elo. Tak boleh makanya ketika penduduk neraka, ahli neraka. Nika Rasulullah yang bersabda nika perhatian kepada cinta kepada umatnya. Agar kula berpancingan yang sudah pengalaman anika misalnya yang sekarang melakukan berhenti agar tidak menjadi penduduk neraka. Kenika ahli tanda-tanda penduduk neraka. Oleh karena itulah hindari pakaian yang tipis kenika hindari. Mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna. Ini sama nih kaki. Ini maknanya ini sama. Di membuka namanya mana pakaian telanjang kenika. Artinya tubuh yang lainnya dibuka, yang satunya namanya ditutup. Nah, kemudian ka'asnimatil bukhtil ma'ilati. Wanita tersebut berjalan
dengan napa? Dengan condong. Oh, pangku ingat ku nikah ingatkan lelaki. Oh, namanya mana? Sombong pokoknya. Dengan apa namanya? Dengan gaya yang sok maco, sok laki-laki. Nah, kini pun disebut lagi. Sekarang banyak tapi kau nikah enak nikah acolan. Oh, berlenggak-lenggok jangan bahasa nama kene. Lenggak-lenggok karena ngakui baju transparan. Dan nikah. Kemudian nampaknya dilukiskan nikah ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, kepalanya bagaikan napa ki? Unta yang gemuk. Napa? Ni kana tengki. Kan aropa lelaki kan? Ni kana kui napa. Seakan-akan laki-laki. Itu tidak boleh. Ini kan wanita selain napanya mana tembus pandang, kemudian jalan miring, congkak, sombong maksudnya sok lelaki pas kemudian diikat atasnya, pokoknya pengen lelaki kora tidak napanya tampak lagi kalau wanita. Nah, nikah tidak boleh. Selain tepes kalampina. Cok ngakui kain apa? Lelaki ngakui bebini ngakui surban, tak boleh. Bicara surban bang nikah kan ingat lelaki kan. Kemudian diikat kain apa namanya ikat nikah. Pokoknya seakan-akan laki-laki kan tidak boleh. Nikah salah satu tanda-tanda juga penduduk surga. Nah, penduduk neraka. Penduduk surga, penduduk neraka. Nah, dua kenika kila golongan tanda-tanda ahli nar kenika la yadkhulnal jannata, tidak akan masuk surga. Ingat kenika dua golongan. Orang semakin sebanyak kenika yang nomor 2. Bon ngakui pecot, sobung makin bon. Jarang ni. Tapi kalau diterjemahkan menyiksa manusia mungkin bisa. Tak harus pecot. Mungkin kebijakan yang menyiksa mungkin bisa masuk pun diterjemahkan dengan bebas. Mungkin bisa masuk. Tidak harus namanya mana pecot. Tapi pecot pun lebih besar. Dia pada baik. Talka ni. Nah, pada baik. Pokoknya nikah prinsipnya adalah yang menyiksa manusia. Lagi nikah golongan ahli neraka. Kemudian yang kedua nikah banyak yang kita itu wanita yang membuka auratnya. Paling gampang artinya nikah. Jadi membuka auratnya, kemudian dia berpenampilan sebagai laki-laki, congkak dan sombong. Acolan dengan orang laki. Nikah mamireng-mireng. Nah nikah maksudnya gratis. Wow, magawat-gawat lagi. Nah seakan-akan laki-laki, padahal wanita. La yadkhulnal jannah, tak masuk surga orang tersebut. Bukan hanya itu, wala yajidna rihaha, dan tidak bisa menghirup atau mencium bau atau wanginya surga. Padahal wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal baunya surga, harumnya surga bisa dicium dari jarak yang jauh. Pas anika tak bisa nyium bau naswar. Na'udzubillahi. Muka-muka abang sanak foto kekapi berselamat sallallahu subhanahu wa ta'ala. Saya ngate-ngate. Bu ibu anak nasibini tengate. Jangan sampai dibuka auratnya tengate. Nikah pancenengan kalau membiarkan berarti membiarkan pancenengan nanti jauh dengan keluarganya. Pancenengan beri swarga, keluarga anak bini tak masuk ke swarga. Beri main dengan. Anika peringatan. Anika yang harus benar-benar pancenengan kataku. Karena aku kehidupan hanya 2, yaitu al-jannah dan an-nar. Di akhirat tidak ada kehidupan yang lain selain surga dan neraka. Itulah tempat kita. Milih benar-benar pancenengan mau di mana. Pilihannya bukan besok, tapi penentunya dan pilihannya adalah saat ini. Makin mau milih swarga, ya coba ini kan. Ibadah bagus dia. Tapi pun kuda berpancarkan pun tanda ibadah norok nafsu kesenangan dunia, ya pilihannya adalah neraka. Dan disitulah kuda berpancarkan akan abadan selamanya. Mau nengi swarga selamanya senang, mau nengi neraka selamanya akan susah. Lagi ni pilihan ada di tangan kita. Saat ini mumpung kuda berpancarkan ki paringi cekak ruh
jasad kula buat panjenengan. Moga-moga sebelum aba paleman kehadirat Allah, sebelum kita dicabut nyawa kita, mudah-mudahan kula buat panjenengan bersih dari dosa-dosa kita saja. Moga-moga kita semua selamat sareng Allah ketika sampai tiba saatnya. Moga-moga husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Nah, ini kaki dua orang yang tidak bisa masuk surga, kelompok yang tidak bisa masuk surga, orang yang selalu menyiksa manusia dengan apapun, penggelap becot gila. Yang kedua adalah wanita yang suka mengumbar auratnya, membuka auratnya sehingga orang lain menikmati aurat tersebut, dan wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Moga-moga anak-anak kita setuju selamat sama Allah Subhanahu wa taala. Doakan nikah karena hari Jumat, mudah-mudahan barakah subuh, barakah ngaji, barakah Jumat. Tapi kita semua foto muka-muka tonton masalah Allah Subhanahu wa taala, bangsa negara umat Islam setunya muka-muka selamat sama Allah, aman sama Allah, cuaki dari setiap penyakit yang menular. Buat orang yang sakit, setuju taretan kita sesakit, setuju setunya umat Islam setunya sesakit, sesongkan apapun jenis penyakitnya, tu moga-moga tu didekas beres sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bentaretan kita setuju sampun semua umur, moga-moga kapi umat muslim setunya, moga-moga paringan jumpa pada alam barzana, semua setuju tu satu sana kita setuju, moga-moga ketika dapat ke ajal tepa, mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijaki sayyidil rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.